Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika Inti akan menjelaskan mengenai beberapa model inti, yakni model gas Fermi, model gas rotasional, dan model gas vibrasional yang beranggotakan Nur Alifiza Pujadini, Muhammad Ridho Isdi, Sucinda Sari, dan Nikia Wahyuni. Selanjutnya, penjelasan tentang gas Fermi akan dijelaskan oleh Nur Alifiza Pujadini. Kepada Dini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Suci. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model inti model gas Fermi. Yang pertama adalah model pengertian dari model gas Fermi. Bahwa model gas Fermi itu merupakan model inti independen yang pertama. Dalam model ini, nukleon-nukleon dianggap seperti molekul-molekul gas yang berdiri sendiri, tidak saling berinteraksi, namun berada di dalam pengaruh potensial. Nukleon-nukleon sebuah inti atau jumlah total A atau A itu adalah massa atom yang digambarkan berada dalam suatu potensial sumber konstan sedalam V0 dan selebar radius inti atau R, masing-masing menempati suatu keadaan atau state yang berbeda dari yang lain, yang memenuhi laut Fermi atau Fermisi dari dasar sampai permukaan atau permukaan Fermi. Energi tertinggi yang dimiliki nukleon yaitu energi Fermi atau EF. Berikut adalah bagian-bagian dari gas Fermi. Jadi di sini ada laut Ferminya, yang di sini ada energi Fermi, lalu yang di atas ini adalah energinya, lalu di sini ada permukaan Fermi, dan yang bulatan ini berwarna hijau toska adalah nukleon pada keadaan yang unik. Dan terdapat potensial sumber konstannya yaitu V0 berada di bawah yang berwarna merah. Dan terdapat radius intinya yang satuannya adalah R. Dan energi ini dihitung dari dasar potensial, maka energi dapat dikatakan sebagai energi kinetik. Berikut adalah uraian model gas Fermi. Dalam ruang momentum, tiap keadaan menempati ruang sebesar 2 V Habar pangkat 3 per potensialnya, atau V. Maka dalam sebuah bola beradius P tersedia keadaan yang mungkin sebanyak N sama dengan volume bola dengan radius P per ruang tiap keadaan sama dengan 4 VP pangkat 3 dikali V per 3 dikali 2 Habar pangkat 3. Dengan V-nya itu adalah potensial sumurnya. Atau potensial sumur konstannya. Dalam ruang spin terdapat dua keadaan yang mungkin, yaitu spin up dan spin down. Maka, jika spin ikut diperhitungkan, jumlah keadaan N di atas menjadi N sama dengan 8 V P pangkat 3 dikali V per 3 dikali 2 V Habar per dikali 3 dibagi 3 kali 2 V Habar pangkat 3. Nukleon memiliki isopin setengah. Maka terdapat dua keadaan, yaitu isospin up atau proton dan isospin down atau neutron. Dengan demikian, untuk sebuah nukleon dalam inti yang besar momentumnya atau P, tersedia keadaan yang mungkin ditempatinya sebanyak N sama dengan 16 VP pangkat 3 dikali V per 3 dikali 2 dikali V dikali Habar pangkat 3. Dengan P-nya itu adalah momentum dan V-nya itu adalah sumur potensial konstannya. Untuk inti pada keadaan dasar, tiap keadaan dari dasar sampai permukaan Fermi terisi satu nukleon. Nukleon pada permukaan Fermi memiliki momentum tertinggi, yaitu momentum Fermi atau PF, serta energi Fermi atau EF sebagai berikut. Dengan N-nya sama dengan 16 VP pangkat 3V dibagi 3 kali 2 V Habar pangkat 3. Dengan P-nya adalah momentum dan V-nya adalah sumur potensial. Lalu V-nya adalah 4 per 3 V dikali R0 pangkat 3 dikali A. Dengan R0-nya itu adalah radius inti dan A-nya itu adalah massa atom. Maka PF atau momentum Ferminya adalah Habar dibagi 2 dikali R0
dikali 9V pangkat 1/3. Lalu energi Ferminya adalah sama dengan PF pangkat 2 dibagi 2M. Dengan PF-nya itu adalah momentum Fermi. Maka menjadi energi Fermi atau F-nya sama dengan Haber kuadrat dibagi 8M RO kuadrat dikali 9V pangkat 2/3. Maka jumlah nukleon yang memiliki energi E sampai E tambah DE yaitu dengan DN sama dengan 16V P kuadrat dikali V per 2V Haber pangkat 3 dP sama dengan 4/3V dikali R0 R0 pangkat 3 dibagi Haber pangkat 3 dikali 2M pangkat 3/2 dikali A atau massa atomnya dikali energi pangkat 1/2 DE. Maka didapatkan rapat nukleon atau GE-nya sama dengan GE atau rapat nukleonnya sama dengan DN per DE sama dengan 4/3V dikali R0 pangkat 3 dikali Haber pangkat 3 dibagi Haber pangkat 3 dikali 2M pangkat 3/2 dikali A atau massa atom dikali energi pangkat 1/2. Maka menghasilkan integral dengan batas dari 0 sampai energi Ferminya dengan rapat nukleon atau GE terhadap DE sama dengan A atau massa atomnya. Lalu jumlah energi kinetik semua nukleon adalah energi totalnya sama dengan integral dari batas 0 sampai energi Fermi energi atau E dikali rapat nukleon atau GE terhadap DE sama dengan 3/5 EF atau energi Fermi dikali A atau massa atomnya. Pilihan lain, proton dan neutron itu dilihat sebagai partikel yang berbeda. Diperhitungkan dilakukan terpisah untuk proton dan neutron. Di sini dikenal contoh energi Fermi proton dan energi Fermi neutron, energi total proton dan energi total neutron. Rapat proton atau GPE dan rapat neutron GN dalam kurung E masing-masing dinyatakan sebagai rapat neutron atau GP dalam kurung E sama dengan GN atau rapat neutron dalam kurung E sama dengan GE sama dengan 2/3V dikali R0 per Haber pangkat 3 dikali 2M pangkat 3/2 dikali A dikali E pangkat setengah. Dengan A-nya tadi adalah massa atom dan E-nya adalah energi. Lalu energi Fermi untuk proton dan neutron diperoleh sebagai dalam integral 0 sampai energi Fermi untuk protonnya sama dengan rapat protonnya atau GP dalam kurung E terhadap DE sama dengan Z atau protonnya. Maka didapatkan energi Fermi terhadap proton sama dengan Haber kuadrat per 2M dikali radius intinya atau R0 kuadrat dikali 9V dikali Z atau protonnya per 4A pangkat 2/3 dengan A-nya ini adalah massa atom. Lalu untuk energi Fermi untuk neutronnya adalah integral dari 0 sampai energi Fermi untuk neutron dengan rapatan neutron dalam kurung E terhadap DE sama dengan A dikurang Z dengan A-nya adalah massa atom dan Z-nya itu adalah proton atau nomor atom. Maka menjadi energi Fermi untuk neutron sama dengan Haber kuadrat dibagi 2M dikali R0 kuadrat dengan R0-nya itu adalah radius inti dikali 9V dikali A dikali Z per 4A pangkat 2/3. Lalu energi kinetik total untuk proton dan neutron diperoleh sebagai yang pertama adalah energi kinetik total untuk protonnya sama dengan integral dari batas 0 sampai energi Fermi untuk protonnya energi rapatan proton dalam kurung E terhadap DE sama dengan 3/5 energi Fermi untuk proton dikali protonnya atau Z. Yang kedua adalah
energi total neutron sama dengan integral dari batas 0 sampai energi Fermi untuk neutron, energi dikali rapatan neutron E terhadap DE sama dengan 3/5 energi Fermi untuk neutron dalam kurung dikali A dikurang Z, atau energi Fermi untuk neutron dikali massa atom dikurang nomor atom atau protonnya. Maka energi kinetik total seluruh nukleon adalah energi total untuk proton ditambah energi total untuk neutron sama dengan 3/5 dalam kurung dikali energi Fermi untuk proton dikali Z atau nomor atomnya ditambah energi Fermi untuk neutron dikali A dikurang Z atau dikali massa atom dikurang nomor atom atau protonnya. Untuk kasus Z atau proton sama dengan N atau neutron sama dengan setengah A, A-nya itu adalah massa atom, serta dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan isospin, maka didapatkan yang pertama adalah energi Fermi untuk proton sama dengan energi Fermi untuk neutron sama dengan H bar kuadrat per 8M R0 kuadrat dikali 9V pangkat 2/3. Maka menghasilkan EF atau energi Ferminya. Yang kedua adalah energi total terhadap untuk proton sama dengan energi total untuk neutron menghasilkan sama dengan 3/10 dikali energi Fermi dikali massa atom atau A-nya. Maka menghasilkan setengah energi totalnya. Yang ketiga adalah energi total dari proton ditambah energi total untuk neutron sama dengan 3/5 dikali energi Ferminya dikali massa atom, maka sama dengan menghasilkan energi totalnya. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya, pembahasan lanjutan mengenai gas Fermi ini akan dijelaskan oleh Nikia. Kepada Nikia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, masih uraian model gas Fermi, yaitu kinetik total untuk Z sama dengan N, dan untuk Z tidak sama dengan yang sama. Delta E sama dengan energi total Z tidak sama dengan N dikurang energi total untuk Z sama dengan N. Sama dengan 3/5 dikali energi Fermi untuk proton dikali Z ditambah energi Fermi untuk neutron dikali A dikurang Z dikali dikurang energi sama dengan 3/5 A bar kuadrat per 2M dikali 9V per 4A pangkat dikali A per 2 pangkat 5/3 dikali 1 kurang delta Dirac 5/3 ditambah 1 delta Dirac 5/3 dikurang 2 dengan delta Dirac sama dengan 2Z per A, atau jika Z sama dengan A per 2 Dirac kecil dari 1. Menurut Dirac-Taylor, 1 plus minus delta Dirac pangkat sama dengan 1 plus minus dikali N Dirac ditambah N dikali N dikurang 1 dikali setengah delta Dirac pangkat 2. Maka 1 dikurang delta Dirac pangkat 5/3 ditambah delta Dirac 5/3 dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 5/3 delta Dirac ditambah 5/3 dikali 1/3 delta Dirac pangkat 2 dikurang ditambah 1 tambah 5/3 delta Dirac ditambah 5/3 kali 1/3 delta kuadrat ditambah kurang 2. Menjadi 10/9 delta Dirac kuadrat dikali 1 tambah 1/27 delta Dirac kuadrat ditambah besar dari 0. Sehingga menyebabkan inti dengan jumlah proton dan neutron tidak sama memiliki energi kinetik total nukleon yang lebih besar dari yang dimiliki inti dengan jumlah proton dan neutron sama pada satu isobar.
Energi kinetik lebih besar mengakibatkan ikatan lebih lemah. Next. Selanjutnya, ini cocok dengan pengamatan bahwa pada satu isobar inti dengan jumlah proton yang sama lebih stabil dari yang lain. Jika Z sama dengan A/2, maka 1 dikurang dari 5/3 ditambah 1 ditambah 2 pangkat 5/3 dikurang 2 sama dengan 10/9 pangkat 2. Sehingga delta E sama dengan 3/5 H bar kuadrat per 2 MR0 kuadrat dikali 9 V per 4A di pangkat 2/3 dikali A per 2 pangkat 5/3 dikali 10/9 delta Dirac kuadrat dikurang 1/3 energi Fermi atau dikali N dikurang Z dikuadratkan per A. Next. Manfaat model gas Fermi. Keberhasilan model gas Fermi dalam dan cara menghitung nilai suhu asimetri serta nilai potensial inti hanya sebagai batu loncatan yang penting dalam memahami perilaku inti atom. Manfaat model gas Fermi diantaranya satu, aplikasinya pada neutron untuk menjelaskan fase pasta perubahan geometri inti atom yang terjadi pada daerah gerak dalam menuju inti. Model Thomas Fermi mengasumsikan inti terdiri dari gas dalam satu sistem dari fungsional energi total terhadap kerapatan dengan memperhitungkan kontribusi energi potensial dan kontribusi interaksi antar partikel. 2. Metode Thomas Fermi dapat digunakan untuk ion, atom, molekul, nuklir, statistik, klasik, semikonduktor, zat padat, kimia, dan lain-lain. Next. 3. Berdasarkan ini berbagai sifat fisik logam, dan tidak hanya dari logam sederhana, juga dalam hal model elektron bebas. Menurut model ini, elektron valensi penyusun menjadikan elektron konduksi dan bergerak bebas melalui volume mana dalam logam model elektron bebas bekerja lebih baik. Dan elektron konduksi menggambarkan potensial elektrostatis yang kuat dari inti ion. 4. Thomas Fermi dapat mengetahui profil kerapatan dan energi atom litium serta molekul untuk potensial kimia sama dengan teori Thomas Fermi memberikan suatu bentuk fungsional energi untuk elektron suatu sistem gas elektron yang saling berinteraksi maupun tak berinteraksi. Teori ini juga mendefinisikan potensi tertentu sebagai fungsional dari kerapatan. Dapat diperoleh atom hidrogen, atom litium, dan molekul semakin kecil atau mendekati nol saat jarak terhadap inti besar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nikia. Selanjutnya itu pembahasan tentang model rotasional yang akan dijelaskan oleh Rido. Kepada Rido, dipersilahkan. Oke, terima kasih Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang model inti selanjutnya, yaitu model inti rotasional. Nah, sebagaimana teman-teman dengar sebelumnya, yaitu model gas Fermi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang model rotasional. Nah, dalam penjelasan yang terdahulu, model inti itu memiliki sifat inti yang adanya gerakan kolektif nukleon-nukleon dalam inti. Nah, gerak kolektif nukleon ini dapat menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi inti dari bentuk seperti bola. Nah, deformasi dapat bersifat lunak atau permanen. Nah, deformasi lunak itu berarti bentuk inti dapat berubah di sekitar berbentuk bola. Nah, sementara deformasi permanen menyebabkan bentuknya itu permanen gitu. Berikut ada dua macam gerak kolektif inti. Yang pertama itu ada rotasi yang menyebabkan deformasi permanen. Dan yang kedua itu ada namanya getaran yang menyebabkan deformasi lunak.
Gerakan kolektif seperti rotasi dan getaran ini juga menghasilkan tingkat-tingkat keadaan. Inti dapat menjalani transisi antar tingkat-tingkat keadaan ini berupa eksitasi atau peluruhan ke tingkat keadaan lebih rendah. Nah, deformasi paling sederhana dari bentuk bola yaitu deformasi yang menjadi bentuk elips atau lonjong. Nah, deformasi atau kalau kita bisa sebut yaitu deformasi elipsoidal seperti telur atau combro, lemper atau bola rugby. Nah, di elipsoidal ini memiliki dua bentuk yaitu prolap dan offlap. Nah, sebagaimana yang teman-teman lihat, kalau dia dirotasikan dari ujung yang satu lagi, ujung yang panjang itu disebut dengan prolap. Sedangkan kalau dirotasikan dengan sisi yang pendek itu disebut dengan offlap. Next. Nah, sumbu rotasi. Nukleon tidak dapat dibedakan karena itu rotasi inti dapat diamati jika sumbu rotasinya tegak lurus dengan sumbu simetrinya. Sesuai prinsip energi minimum, rotasi lamban dapat mengakibatkan deformasi baik ke bentuk prolap maupun offlap. Sementara rotasi cepat mengakibatkan deformasi ke bentuk prolap. Sebagaimana untuk energi rotasi itu adalah kerapatan kuadrat dibagi dengan 2I atau momentum angularnya. Untuk momentum angular tetap akan kecil, energi rotasinya juga besar. I besar diperoleh jika bentuk inti prolap dan berotasi pada sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu simetris. Selain hal-hal di atas, masih ada faktor-faktor lain yang diperlukan dan dipertimbangkan. Nah, sebagaimana dari penjelasan energi rotasi tadi, ini ada berupa spektrum eksitasi yang dihitung berdasarkan energi rotasinya. Kalau kita tinjau dari segi klasik, energi rotasi itu adalah kerapatan yang dikuadratkan dibagi dengan 2I. Nah, kalau kita meninjaunya secara kuantum, energi rotasi itu adalah H kuadrat dikali dengan kerapatan dalam kurung kerapatan ditambah 1 dibagi 2I. Nah, suku-suku lain dapat berupa efek sentrifugal dan permukaan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai model rotasional. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rido. Selanjutnya itu tentang model vibrasional yang akan dibahas oleh saya sendiri. Next. Baiklah, menurut model vibrasi, nukleon tidak diam dalam inti, melainkan bergerak di mana gerakan kolektifnya menyebabkan permukaan inti ikut bergetar, seperti sebuah selaput yang bergetar. Getaran ini membuat bentuk inti tidak tetap, melainkan berubah-ubah secara periodik di sekitar bentuk bola. Nah, secara umum, perubahan tersebut akan muncul sebagai perubahan jari-jari inti, yang dinyatakan sebagai R dalam fungsi waktu, theta dan psi sama dengan RAV ditambah somasi lambda dikali somasi M sama dengan min lambda sampai lambda dikali A lambda dalam fungsi T dikali YLM dalam fungsi theta dan psi. Nah, di mana RAV itu sama dengan setengah dari R mayor ditambah R minor. Nah, mengacu pada persamaan yang tadi, dikenal berbagai modus vibrasi, yaitu yang pertama itu monopol, jika lambdanya sama dengan 0 atau R dalam fungsi T-nya sama dengan akar dari 1/4pi A00 dalam fungsi T, maka terlihat bahwa jari-jari inti hanya membesar dan mengecil secara seragam. Next. Nah, hal ini berarti inti mengalami pemuaian dan penyusutan tanpa mengalami perubahan bentuk dari bentuk lingkarannya. Monopol teramati sebagai eksitasi dengan energi ratusan mega elektron volt.
Yang kedua, yaitu dipol jika lambda sama dengan 1, di mana sebagai pergeseran pusat massa inti tanpa merubah bentuknya dan dapat dipandang sebagai translasi. Dipol teramati sebagai eksitasi dengan 0 sampai 20 MeV. Dipol dianggap timbul sebagai akibat gerakan kolektif proton dan gerakan kolektif neutron ke arah yang berlawanan. Yang ketiga itu kuadrupol, di mana lambda sama dengan 2. Sebagai perubahan bentuk inti menjadi lonjong akibat gerakan neutron dan proton. Kuadrupol teramati sebagai eksitasi dengan di atas 10 MeV. Berbeda dengan monopol dan dipol yang tidak berubah bentuk inti, maka quadrupol menyebabkan perubahan bentuk inti. Dengan demikian, kuadrupol dapat dianggap sebagai vibrasi orde terendah. Yang selanjutnya itu oktupol. Jika lambda sama dengan 3, sebagai perubahan bentuk inti dalam 3 arah yang berbeda. Contoh oktupol antara lain adalah eksitasi Pb208 pada energi 2,61 MeV di atas energi dasarnya. Next. Nah, sebagai contoh yaitu menjelaskan giant dipole resonance. Jelaskan terjadinya giant dipole resonance menurut model vibrasi. Nah, penjelasannya itu, menurut model vibrasi, proton bergetar terhadap neutron pada suatu frekuensi tertentu. Foton gamma yang datang ke inti berinteraksi secara elektromagnetik dengan proton, tapi tidak dengan neutron. Nah, apabila frekuensi foton gamma sesuai dengan frekuensi getar proton terhadap neutron, maka terjadi resonansi sehingga getaran proton semakin kuat. Kejadian ini ditandai oleh puncak pada penampang lintang total. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.